Var- Model regresi variabel boneka. Perkenalkan, nama saya Silviana Dewi Puspitasari dengan NIM 192010100206. Regresi variabel dummy. Variabel dummy dalam regresi adalah variabel dengan data kualitatif, bersifat kualitas atau tidak dalam membentuk angka, sehingga perlu diberikan kode antara 1 dan 0 untuk menjadi kuantitatif sehingga proses regresi yang dilakukan. Intinya, variabel yang di dalam terdiri dari dua angka, antara 1 dan 0. Misalnya, jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, status perkawinan, krisis ekonomi, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Konsep regresi variabel boneka. Konsep regresi variabel boneka. Perbedaan antara analisis regresi pada umumnya dengan analisis regresi variabel dummy adalah terletak pada jenis data yang digunakan. Analisis regresi biasanya pada umumnya menggunakan jenis data berskala interval untuk variabel bebas maupun variabel terikat. Sementara, untuk analisis regresi dengan variabel dummy, data untuk variabel terikat atau dependen adalah data kuantitatif seperti data harga penjualan, gaji, dan lain sebagainya, dan untuk data variabel bebas atau independen adalah data non-metrik atau data kategori variabel dummy, seperti data jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kemudian, data kategori tersebut diberikan kode dummy yang dinyatakan dengan angka 1 dan 0. Model matematika regresi berganda dengan variabel dummy. Tujuan menggunakan regresi berganda dummy adalah memprediksi besarnya nilai variabel tergantung dependen atas dasar satu atau lebih variabel bebas independen, di mana satu atau lebih variabel bebas yang digunakan bersifat dummy, atau dengan kata lain variabel yang digunakan untuk membuat kategori yang bersifat kualitatif. Data kualitatif tidak memiliki satu ukur. Agar data kualitatif dapat digunakan dalam analisa regresi, maka harus lebih dahulu ditransformasikan ke dalam bentuk kuantitatif. Variabel dummy juga mencoba membuat kuantifikasi dari variabel kualitatif. Modelnya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX plus C D1 adalah model dummy intercept. Y sama dengan A plus BX plus C buka kurung D1 dikali X tutup kurung adalah model dummy slope. Yang C, Y sama dengan A plus BX plus C buka kurung D1 X tutup kurung ditambah D dikali D1 adalah model kombinasi. Di sini adalah ada grafik masing-masing dummy intercept, dummy slope, dan dummy kombinasi dengan rumusnya yang di atas. Model ANOVA dengan dua variabel kualitatif. Model regresi dengan satu variabel kualitatif tanpa mengikutsertakan variabel kuantitatif lainnya adalah serupa dengan analisis ragam ANOVA model. Persamaan regresi variabel dummy dua kategori. Y sama dengan A plus B D1 plus E sama dengan Y sama dengan nilai yang diramalkan, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi untuk D1 sama dengan variabel dummy dengan dua kategori, E sama dengan nilai residu. ANOVA model Y1 sama dengan A plus B D1 plus misalnya Y1 sama dengan penghasilan karyawan, D1 sama dengan angka 1 untuk laki-laki, angka 0 untuk wanita. Y1, D1 sama dengan 0 sama dengan A. Y1, D1 sama dengan 1 sama dengan A plus B. Interpretasi, apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap penghasilan? Berapa perbedaan penghasilan antara laki-laki dan wanita? Model variabel bebas dengan campuran regresor kuantitatif dan kualitatif. Model regresi terdiri atas beberapa variabel penjelas yang bersifat kuantitatif dan beberapa yang bersifat kualitatif.
Model regresi yang mengandung campuran variabel kuantitatif dan kualitatif disebut analisis model kovarian (ANCOVA). Model ANCOVA merupakan perpanjangan dari model ANOVA karena menyediakan metode pengendalian statistik efek regresi kuantitatif yang disebut kovariat atau kovariabel kontrol. Ini adalah contoh model ANCOVA, model gabungan kuantitatif dan kualitatif, satu kuantitatif dan satu kualitatif dengan dua kategori. Ini ada grafiknya juga, Y1 dengan masa kerja. Model variabel bebas merupakan variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Contoh, analisis mengenai gaji dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta. Berdasarkan jenis kelamin dan lamanya mengajar, didefinisikan Y sama dengan gaji seorang dosen, X sama dengan lamanya mengajar atau tahun, G sama dengan 1, angka 1 untuk dosen laki-laki, 0 dosen perempuan. Modelnya menggunakan rumus Y sama dengan A1 plus A2 G plus BX plus U. Dari model ini dapat dilihat bahwa rata-rata gaji perempuan, dosen perempuan sama dengan A1 plus BX. Rata-rata gaji dosen laki-laki sama dengan A1 plus A2 plus BX. Model variabel bebas merupakan variabel kuantitatif dan variabel kualitatif jika A2 sama dengan 0A, tidak ada diskriminasi gaji antara dosen laki dan perempuan. Jika A2 0, ada diskriminasi gaji antara dosen laki-laki dan perempuan. Penggunaan variabel boneka. Variabel dummy adalah variabel yang mempresentasikan kuantifikasi dan variabel kualitatif. Misal, jenis kelamin, pendidikan, lokasi, situasi, musim, dan kualitas. Jika data kualitatif tersebut memiliki M kategori, maka jumlah variabel dummy yang dicantumkan di dalam model adalah M-1. Kesimpulan yang diambil dari keberadaan variabel dummy di dalam model adalah perbedaan nilai antara kategori Y, B. Variabel dummy sering juga disebut variabel boneka, binari, kategorik, atau dikotom. Dummy memiliki nilai 1, D sama dengan 1 untuk salah satu kategori dan 0, D sama dengan 0 untuk kategori yang lain. Variabel dummy digunakan sebagai upaya untuk melihat bagaimana klasifikasi dalam sampel berpengaruh terhadap parameter pendugaan. Variabel dummy juga mencoba membuat kuantifikasi dan variabel kualitatif. Contoh soal dan penyelesaian regresi berganda dengan variabel dummy. Terdapat 3 variabel yang digunakan dalam persamaan model ini, yakni variabel gaji, merupakan variabel kuantitatif, variabel gender, terdiri dari 0, angka 0 untuk perempuan, dan angka 1 untuk pria, variabel pendidikan, terdiri dari 0 untuk SMA dan 1 untuk sarjana, variabel gender dan didik adalah variabel kualitatif. Dan variabel yang terakhir adalah variabel usia, merupakan variabel kuantitatif. Di sini sudah disebutkan konstanta, gender, pendidikan, usia, ratio, Durbin-Watson, dan semuanya sudah disebutkan di sini. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus-rumusnya. Nah, dari rekap hasil analisa regresi di atas dapat disusun persamaan estimasi dalam bentuk Y sama dengan 128.859 dari nilai konstanta. Lalu 30.016 X1 dari gender. Lalu ditambah 28.629 X2 dari pendidikan dan 1.396 X3 dari usia. Interpretasi. Penjelasan yang dapat diberikan dari tabel di atas yakni dapat diketahui bahwa hubungan antara ketiga variabel bebas, gender, tingkat pendidikan, dan usia pekerja adalah positif terhadap variabel gaji pekerja. Artinya, variabel gaji pekerja memiliki keterkaitan secara linear dengan gender, tingkat pendidikan, dan usia pekerja. Hal ini mengandung makna bahwa penetapan gaji pekerja tergantung pada gender, tingkat pendidikan, dan usia pekerja. Sedangkan secara linear, hubungan di atas dapat diuraikan melalui tanda aljabar pada masing-masing koefisien regresi, yakni jika X1 ditingkatkan sebesar 1 satuan unit,
maka hal ini akan berdampak meningkatnya gaji sebesar 30.016 satuan. Dan variabel lainnya dianggap konstan. Demikian pula untuk variabel kedua, yakni tingkat pendidikan, yakni jika tingkat pendidikan naik sebesar 1 satuan unit, maka hal ini akan berdampak meningkatnya gaji sebesar 28.629 satuan. Dan variabel lain dianggap konstan. Dan terakhir, untuk variabel ketiga, usia pekerja, jika meningkat 1 satuan unit, maka akan diikuti oleh meningkatnya gaji sebesar 1.396 satuan. Dan variabel lain dianggap konstan. Melalui persamaan estimasi dapat digambarkan bahwa perubahan atau variansi gaji pekerja sangat tergantung dari perhubungan atau variansi ketiga variabel bebas dalam persamaan model, sehingga dapat dikatakan arah hubungan ketiga variabel bebas terhadap variabel gaji adalah positif. Hubungan secara global antara variabel-variabel bebas dengan variabel gaji adalah 0,869, arah hubungan positif dan sangat kuat. Persamaan estimasi yang telah diperoleh seperti tadi, angka-angka dalam persamaan estimasi ini diperoleh melalui analisa regresi berganda. ANCOVA yang dimaksud regresi berganda, ANCOVA adalah sebuah persamaan model regresi di mana variabel bebas terdiri dari skala campuran, yakni interval, ratio, dan nominal atau kategori, sedangkan variabel tidak bebas berskala ratio atau interval. Dengan demikian, sebuah analisa regresi dengan ANCOVA terdiri dari variabel dengan skala besar berbeda-beda antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Soal bagaimana estimasi gaji yang diterima seorang laki-laki dengan kode 1 yang berusia 40 tahun dengan pendidikan terakhir adalah sarjana memakai angka 1. Penyelesaian gaji sama dengan 128.859 dari konstanta, 30.016 dari gender dengan kode 1 laki-laki, 28.629 dengan kode 1 plus 1.396 42 dengan usia 42 tahunnya. Lalu dikalikan 1 dan 1.396 dikalikan 42 menjadi 53.632. Lalu gaji yang diperoleh sebesar 246.136. Sebaliknya, jika seorang perempuan memiliki kode 0, pendidikan sarjana kode 1 dan berusia 28 tahun, berapa estimasi gaji yang diterima? 128.859 tetap dari konstanta, 30.016 dari tabel awal yang sudah ditentukan, gender 28.629 dari pendidikan, dan 1.396 dari usia. Tinggal memasukkan jika kodenya perempuan adalah gendernya 0, pendidikan kodenya 1, dan usianya 28 tahun. Gajinya yang diperoleh adalah 196.576.000. Selanjutnya, jika seorang laki-laki dan perempuan pendidiknya sama, sarjana dan usianya juga sama 35, siapa yang lebih banyak mendapatkan gaji? Estimasinya sebagai berikut. Dimasukkan sama-samanya, yang beda adalah hanya kode di gendernya. Karena kodenya di gendernya bagi perempuan adalah 0 dan bagi laki-laki adalah 1. Pendidikannya sama. Untuk pendidikan sarjana dengan kode 1 dimasukkan 11 dan usianya juga sama. Untuk gaji perempuan diperoleh 206.348 dan untuk gaji laki-laki diperoleh 236.364. Melalui estimasi berdasarkan gender di atas, dapat diketahui bahwa gaji yang diterima karyawan berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan gaji yang diterima oleh karyawan berjenis kelamin perempuan. Terima kasih.